Halo sobat santuy budiman, setelah seminggu lebih hiatus, akhirnya kita ketemu lagi di konten rekap alur film. And welcome back to Room 07. Di video kali ini kita akan merekap alur film yang berjudul Red Notice yang baru saja tayang di Netflix. Red Notice sendiri menggait Ryan Reynolds, The Rock, hingga Gal Gadot dan mengangkat kisah tentang pencuri dan FBI. Kisah bermula dari misi The Rock yang bekerja sebagai profiler FBI yang berniat menangkap pencuri dan penipu terhebat di dunia. Dua penjahat tersebut diperankan oleh Ryan Reynolds dan Gal Gadot. Ryan Reynolds dan Gal Gadot dikenal sebagai penjahat yang amat licik. Setiap Red Notice yang dimunculkan Interpol, keduanya selalu berhasil lolos. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ryan Reynolds yang sulit sekali ditangkap, akhirnya malah bekerja sama dengan The Rock. Ryan Reynolds dan The Rock memiliki misi untuk menangkap Gal Gadot, si pencuri karya seni profesional, meskipun tujuan mereka berbeda. Penasaran dengan akting 3 bintang Hollywood ternama ini? Langsung aja kita bahas film Red Notice. Di awal film, kita dinarasikan dengan sebuah cerita Romawi kuno, kisah cinta tragis antara Antony dan Cleopatra. Antony seorang jenderal Romawi pembangkang dengan Cleopatra ratu Mesir yang berakhir tragis dengan bunuh diri. Di hari pernikahan mereka menyisakan rahasia besar yang masih belum terkuak sampai sekarang, yaitu telur ketiga Cleopatra yang merupakan satu dari 3 telur berhiaskan berlian sebagai hadiah pernikahan dari Antony kepada Cleopatra saat itu. Selama berabad-abad, telur berlian ini hanya dianggap mitos. Namun akhirnya di tahun 1907, 2 telur ditemukan di Kairo. Yang masih misteri sampai sekarang di manakah telur ketiga berada. Siapakah pemiliknya saat ini? Lalu di scene awal kita juga diperlihatkan dengan seorang pria misterius yang sedang membuat replika dari telur berlian Cleopatra itu. Kita juga dijelaskan dengan Red Notice. Arti kata dari Red Notice sendiri adalah perintah penangkapan tingkat tertinggi yang dikeluarkan oleh Interpol yang diperuntukkan bagi para penjahat paling dicari di seluruh dunia. Di sebuah jalan di kota Roma, terjadi kejar-kejaran mobil sedan yang tak terlalu keren dibandingkan mobil sport milik Doni Salmanan. Mereka tampak tak menghiraukan pejalan kaki yang hampir mereka tabrak. Dari mobil itu keluar seorang kakek tua kekar yang sudah pensiun bermain Smackdown, yaitu The Rock. Dia ditemani oleh beberapa orang polisi setempat. Pria kekar itu bernama John Hartley, yang merupakan seorang agen FBI yang khusus menangani di bidang kejahatan seni. Kehadiran John di museum itu karena ia mendapatkan informasi dari informannya yang dikenal dengan sebutan Gajah. Informasi itu adalah kalau pencuri seni yang paling dicari yaitu Nolan Booth akan mencuri telur Cleopatra dari museum itu. Para penjaga dan polisi setempat terlihat tak percaya dengan apa yang dikatakan John dan menganggap informasi itu hanyalah lelucon belaka. Melihat telur yang masih dalam kondisi aman, kepala penjaga kembali mencemooh John. Ia menjadi sangat sombong karena dengan penjagaannya mustahil untuk telur itu dicuri. John lalu meminta alat pendeteksi panas di tempat itu. Telur berlapis berlian yang harusnya memantulkan panas tidak memberikan deteksi panas pada alat. Dan benar saja saat John mengalirkan cairan cola, telur itu langsung mencair. Hey, sorry big man, but there's no food or... Petugas yang terkejut langsung menutup semua pintu akses di museum. Di tengah keramaian, John melihat Nolan Booth, si pencuri ulung, dan langsung mengejarnya. Booth berusaha kabur dengan menyamar sebagai pengunjung. Saat ia kepergok oleh petugas bernama Das, Booth langsung mengeluarkan bom asap dan segera kabur lagi. Booth menjatuhkan setiap petugas yang hampir menangkapnya. Namun John dapat memojokkan Booth dengan sebuah pistol di tangannya. Di sini Booth akan menyerahkan telur yang ada di tasnya. Namun ketika Inspektur Das dan pasukan Interpol datang, membuat John kaget.
Booth memberontak kabur dan John mendorongnya hingga terlempar dari gedung. Di jalan, Booth mengambil motor seorang pejalan kaki untuk kabur. John yang melihat itu berusaha mengejar dengan mobil sport yang tadi dia bawa. Namun naas begitu jalan, mobil sport giveaway Doni Slomanan itu ditabrak oleh bus es krim. Dengan begitu Booth berhasil kabur dengan membawa telur berlian Cleopatra. Scene berpindah 56 jam kemudian di Bali. Booth datang dengan kapal dan sampai di sebuah pulau terpencil. Suasana di sana sangat sunyi, di mana hanya ada satu rumah, yaitu rumah pribadi Booth. Namun ternyata John sudah menunggu Booth di rumah itu dan langsung mengepungnya dengan semua pasukan Interpol. You a little outside your jurisdiction. These guys aren't. Guys, don't take your shoes off or anything. No way, Jose. The intrepid. It's nice to meet a fan. Di sini kita tahu kalau John sudah sangat lama melacak Booth. Ia tahu semua informasi tentangnya, mulai dari latar belakang keluarganya hingga alasan dia melakukan pencurian hanya untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Mendengar nama ayahnya membuat Booth terdiam sejenak. Yes, Booth berhasil ditangkap dan Interpol menahan Booth beserta telur yang telah ia curi. Malam itu Interpol dan John sengaja meletakkan telur di mobil yang berbeda dengan Booth. Namun salah seorang Interpol ternyata adalah Gal Gadot. Ia berhasil mengecoh John dan membawa kabur telur. Scene berganti ke 32 jam kemudian di Roma, di mana John sedang asik ngopi sambil memikirkan pinjol yang belum dia bayar. Tiba-tiba, Inspektur Das datang. Ia menuduh John telah mencuri telur yang asli. Awalnya mereka pikir Booth telah memberikan telur yang palsu. Namun ada bukti John menerima uang dari bank Swiss di hari telur itu dicuri sebanyak 80 juta dolar. Dan ya, sekarang Interpol menangkap John atas tuduhan pencurian telur. Says whatever you think I didn't do. So, I picked some. You're under arrest, Agent Hartley. Goss, look at didn't do this. John dibawa ke penjara Rusia, diborgol seperti tahanan lainnya. Betapa membagongkannya, John ditahan satu kamar dengan Booth. Booth memberitahu John kalau informan Gajah yang memberikan informasi tentangnya lah yang menjebak John. Gajah sengaja menjebak mereka berdua agar saingan pencuri dan FBI yang mengincarnya sama-sama lenyap. Booth lalu mengajak John untuk bekerja sama mencuri telur kedua yang berada di tangan seorang miliarder di Valencia yang bernama Sotovice. Tentu saja John tidak mau melakukan itu. Lalu Booth berteriak dan memberitahu semua orang kalau John adalah seorang polisi. Mengetahui itu membuat semua orang terdiam, hingga seorang napi membuat ribut dan memukul John. Good friend, Special Agent John Hartley. Let's give him a warm welcome to the... Thank you, God. Yeah. Drago Grande heard here. You die. Okay, he knows. I don't want to do a whole prison fight thing with you. Di dalam sel, John memperingati Booth untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tiba-tiba petugas datang dan memberitahu kalau komandan lapas ingin berbicara dengan mereka. Begitu sampai ruangan, Booth kaget. Ternyata yang memanggil mereka adalah Gal Gadot yang dikenal dengan nama Gajah. Tentu hal itu tidak mustahil dilakukan oleh Gajah dengan semua uang dan koneksinya. Di sini Gal Gadot mengakui kalau dirinya lah yang telah menjebak John dengan mengirim uang 8 juta dolar ke rekeningnya. Dan ia mengajak mereka bekerja sama untuk mencari telur ketiga. Karena hanya Booth yang mengetahui letak dan informasi tentang telur ketiga itu. Namun John dan Booth tentu tidak mau bekerja sama dengan orang licik seperti Gajah. Karena tidak mendapatkan kesepakatan, Gal Gadot lalu pergi dan meminta penjaga lapas untuk memberikan pekerjaan keras kepada mereka berdua. Sambil melakukan pekerjaan di penjara,
John dan Bud memutuskan untuk bekerja sama menangkap gajah. Meski bekerja sama, tujuan mereka berbeda. John ingin memenjarakan gajah seumur hidup, sementara Bud ingin menyingkirkan gajah sehingga ia akan menjadi satu-satunya pencuri terbaik di dunia. Di malam hari mereka mulai menyusun rencana untuk kabur dari penjara dan pergi mengambil telur kedua dari miliarder di Valencia sebelum gajah mengambilnya. Hubungan mereka juga semakin dekat dengan Bud yang bercerita tentang ayahnya yang tak mempedulikannya dari kecil. Ayah Bud marah besar karena Bud dituduh menghilangkan jam tangannya yang sangat berharga, yang ternyata jam itu hanya tertinggal di kantor ayahnya. Went almost a full year. Just utter watch, the missing watch. Got buried behind some papers or something like that. Really? Hey, Begitu pagi tiba, mereka langsung kabur setelah meledakkan mesin cuci dan bertarung dengan beberapa penjaga. Bud menuntun John keluar dari penjara. Ternyata ia telah merencanakan ini dari awal dengan mengambil kartu penjaga saat John ribut di ruang makan. Sampai di pintu keluar, John menahan pintu dengan kayu agar penjaga lapas tak bisa menyusul mereka. Bud merobohkan batu susun yang sebelumnya ia timbal dengan batu kecil. Masalahnya di sini adalah bagaimana mereka akan kabur dari tebing yang sangat tinggi itu. Para penjaga berhasil mendobrak pintu dan mengejar mereka keluar. Dan ya, Bud dan John kabur dengan berjalan di luar tembok, menghadapi tebing yang sangat tinggi itu. Bud yang hampir jatuh, sangat beruntung diselamatkan oleh John. Mereka berencana akan meninggalkan penjara dengan helikopter yang standby. Setelah menjatuhkan penjaga yang tengah asik nge-like foto Vin Diesel, Bud berlari ke helikopter sementara John adu tembakan dengan penjaga lainnya. Sambil berlari, Bud melempar sopir heli dengan bola salju yang ia buat dari salju jembatan. Setelah menahan penjaga dengan menutup pintu gerbang, John berusaha menyusul Bud dengan berlari namun naas ia ditembak dengan bazooka, hingga ia terlempar dan bergantung di jembatan yang telah ambruk. Bud berhasil menerbangkan heli yang berbahasa Rusia itu. Karena tak melihat John, ia berniat meninggalkannya. Tapi John bukanlah orang yang semudah itu untuk mati. Ia memanjat tebing berlari dan berhasil melompat ke atas heli dan membuat Bud kaget. Di tengah perdebatan mereka, heli itu diincar oleh sebuah bazooka yang siap ditembakkan. Untungnya John cepat membuka pintu sehingga peluru bazooka melewati heli dan meledak di sebuah gunung. Sementara itu di London, Gajah tengah menahan seorang analis intelijen. Ia telah mengetahui kalau John dan Bud telah kabur. Lalu ia memberikan info untuk memperlambat John dan Bud merebut telur kedua darinya. Sebagai gajah, ia mengundang Inspektur Das melalui terminal intelijen untuk datang di pertemuan di Valencia. John dan Bud lalu berpindah ke pesawat pribadi. Mereka dibantu oleh teman lama Bud untuk menuju ke Valencia. Di dalam pesawat, Bud menjelaskan rencana spektakulernya untuk mengambil telur dari tangan Soto Vice Miliarder Valencia. Sneak past the featured extras and into the bedroom. so what kind of security surveillance are we? Land. It's a pretty tight window. The vault door to the egg room is a military grade. The only way through it is with facial and voice kick-ass deepfake technology. passcode that's changed every 6 minutes, and that code can only be found. We're gonna need his thumbprint because he never upgraded his knife. Oh my god. Sesampainya di Valencia, tepatnya di pesta sang miliarder, John dan Bud membagi tugas masing-masing. Bud menyamar sebagai pelayan untuk mengambil sidik jari Soto, sementara John menyamar sebagai tamu untuk mengambil ponsel milik Soto. Di tengah pesta, John melihat gajah dan mengajaknya berdansa. Ya, Soto adalah orang yang sangat dominan. Ia langsung mendatangi John karena ia tengah berdansa dengan wanita tercantik di pestanya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh John untuk mengambil ponsel milik Soto. Apologies, Ray. I got it. Soda Voce would cut in. Well, Soda Voce is a 5-foot. You sneaky little minx. Where'd you learn that? Ladies and gentlemen. Kini John dan Bud memulai rencana mereka. Mereka masuk setelah diizinkan ke toilet. Lalu Bud menghack CCTV agar tak mencurigakan pengawas. Melewati setup penjaga dengan epik, mereka masuk ke dalam kamar Soto.
John tak sengaja memecahkan gelas yang ada sidik jari Soto. Untungnya Booth dapat menemukan sidik jari dari pecahan kaca itu. Dan dengan teknologi fast fake, mereka berhasil membuka pintu berangkas. Okay, it's deepfake time. Lalu tiba-tiba Inspektur Dust datang dan langsung menodongkan senjata ke mereka berdua. Di sini John berpura-pura memborgol Booth. Setelah itu ia menjatuhkan senjata Dust dan masuk bersama Booth. Betapa membagongkannya, dengan santai gajah sudah berada di dalam dan siap untuk membawa kabur telur kedua. Gajah kembali mengajak mereka bekerja sama untuk mencari telur ketiga. Namun karena tidak mendapat kesepakatan, mereka akhirnya bertarung. Pengawal Soto yang menyadari keributan di berangkas langsung mengabarkan bosnya. Dan yang terjadi di sini adalah Wonder Woman berhasil mengalahkan Black Adam dan Deadpool. Soto masuk dengan semua pengawal dan pistolnya. Plot twist di sini adalah gajah bekerja sama dengan Soto. Ia telah memberitahu kalau John dan Booth akan datang untuk mencuri telur Cleopatra miliknya. Kini Black Adam dan Deadpool telah ditawan di bawah arena pertarungan banteng. Ternyata gajah mengajak Soto untuk bekerja sama karena mereka sama-sama memiliki telur Cleopatra. Dengan sedikit centil, gajah menanyakan di mana telur ketiga berada kepada Booth. Karena Booth tak menjawab, gajah dan Soto menyiksa John agar Booth mau berbicara dan memberitahu letak telur ketiga. Melihat John yang hampir mati, Booth memberitahu kalau telur ketiga masih berada di Mesir, tepatnya di makam Cleopatra. Ia tahu itu karena ibunya seorang ahli bahasa Mesir. Dan ia telah bisa membaca bahasa Mesir kuno sejak umur 10 tahun. Gajah yang sudah berhasil mengetahui info itu merayakan kemenangannya bersama Soto. Lalu tiba-tiba Soto berakhir dengan pengkhianatan dari gajah. Ia jatuh pingsan dan gajah kabur dengan membawa telur miliknya. Soto yang terbangun dengan sempoyongan marah dan mulai menembak John dan Booth. Namun tak ada satupun yang kena, malah dia tak sengaja menembak borgol John. Hal itu membuat John bisa berhasil melepaskan tangannya dan langsung memukul Soto sampai pingsan. Awalnya John akan meninggalkan Booth dan pergi menangkap gajah. Tapi ketika Booth memberitahu kalau telur itu tidak berada di Mesir, terpaksa John harus melepaskan Booth dan kembali bekerja sama dengannya untuk menangkap gajah dan membersihkan namanya. Mereka kabur melewati sebuah lorong dan berakhir di tengah-tengah arena pertandingan banteng. Saat memilih untuk kembali, sayangnya Soto telah menunggu di bawah lorong dengan pistolnya. Dengan terpaksa mereka harus menghadapi banteng itu. Banteng langsung mengincar John dan melabraknya. Dengan segera mereka lalu kabur keluar searena. Soto yang keluar dari lorong juga diinjak oleh banteng. John kesal karena selalu dikerjai oleh Booth. Seharusnya ia tadi lari, tapi Booth menyuruh diam saja karenanya banteng itu malah menabrak John, bukan Booth. Mereka kabur dengan menaiki kereta api. Terjadi sedikit perselisihan karena Booth tiba-tiba tidak mau memberitahu John di mana telur Cleopatra ketiga. John mulai menceritakan tentang ayahnya dan membuat Booth luluh untuk membantu John menangkap gajah dan membersihkan namanya. Di sini kita tahu kalau telur ketiga Cleopatra sebenarnya sudah ditemukan di tahun 1945 oleh asisten Hitler sang kolektor seni. Dan ternyata di jam yang dicintai oleh ayah Booth melebihi dirinya itu, setelah ayahnya meninggal, Booth mengetahui koordinat harta karun Hitler yang hilang itu. Ya, tepatnya berada di hutan Argentina. Mereka berjalan menyusuri hutan di Argentina, namun tak kunjung menemukan bunker Nazi yang dimaksud. John mulai kesal dan menyalahkan Booth karena ia hanya mencari berdasarkan intuisinya. Lalu tiba-tiba ketika John emosi dan melempar sesuatu ke tanah, duar! Ternyata mereka telah tepat berada di atas bunker yang melambangkan Nazi. That's the problem. That is not kind.
Di dalam bunker, Bud membuka pintu dengan jam tangan ayahnya yang sangat berharga. Yang ternyata jam itu adalah kunci untuk membuka pintu bunker. Di dalam bunker, terdapat banyak sekali benda yang sangat berharga. Bahkan mobil Mercedes yang berlapis baja zaman perang Nazi yang cuma ada 4 di dunia berada dalam bunker itu. Tak susah bagi mereka untuk menemukan telur Cleopatra karena tertulis jelas di dalam peti. It's fine. Totally fine. Not a scratch on it. Lalu tiba-tiba gajah muncul dan menodongkan senjata. Ia tak pernah ke Mesir. Ia memang sengaja mengikuti mereka berdua setelah kabur dari Soto. Tentu saja semua belum berakhir. Gajah juga diikuti oleh Inspektur Das dan pasukan Interpol. Ya, tembak-tembakan terjadi di antara mereka. Yang entah karena alasan apa, mereka bertiga tiba-tiba saja bekerja sama untuk kabur dari tempat itu. Mereka kabur dari Interpol dengan membawa mobil tanker tua milik perwira Nazi, dan terjadilah balap-balapan di dalam terowongan itu. Setelah pertarungan epik, mereka sampai di akhir terowongan dan melompat keluar dari air terjun. Bud berhasil selamat duluan dan keluar dari air dengan membawa telurnya. Di sini Bud tak melihat John. Tampak awalnya ia tak peduli dan berniat pergi meninggalkan John. Tapi hati tak bisa berbohong. Ia benar-benar khawatir dan menganggap John sebagai sahabatnya. Bud meninggalkan telur di tepi pantai dan pergi mencari John ke air. Lalu tiba-tiba John muncul dan meledek Bud yang mulai peduli kepada dirinya. Tak lama kemudian gajah muncul dari permukaan air. Di sini kita semua akan dibuat terkejut, bukannya menahan gajah. Ternyata John dan Gal Gadot selama ini adalah gajah itu sendiri. Dari awal mereka bekerja sama untuk mendapatkan telur Cleopatra itu. Tentu saja hal itu membuat Bud sangat terpukul dengan kenyataan pahit yang harus dia terima. Sebelumnya saat menyentrum John, sebenarnya itu dilakukan untuk memberikan kunci borgol kepada John. Kini mereka berdua bersiap menuju Mesir untuk memberikan hadiah 3 telur Cleopatra dan mendapatkan seluruh harta miliarder Mesir. Dan Bud berakhir dengan diborgol di tengah hutan Argentina. Scene berpindah di Kairo, tepat di acara pernikahan anak miliarder Mesir itu. Untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun, akhirnya ketiga telur Cleopatra itu tampil dalam satu frame. Tapi kemegahan telur tersebut ternyata tak sebanding dengan kedatangan Eden Sheeran yang tampil di acara itu untuk bernyanyi. Tak lama kemudian Interpol datang dan menangkap sang miliarder. Sementara itu John dan Gadot terlihat senyum-senyum saja di atas, seperti semuanya telah mereka rencanakan dengan sangat rapi. 6 bulan kemudian di Sardinia, John dan Gadot tengah menikmati liburan mereka. Tiba-tiba, Bud muncul dan merusak liburan yang mendamaikan itu. Bud pun bercerita bagaimana dia bisa bebas di hutan Argentina. Saat itu, Interpol dan Inspektur Das menemukannya dan membawanya ke penjara. Sekali lagi, ia kabur dari mobil tahanan. Lalu setelah bebas, ia membantu Inspektur Das untuk membekukan rekening Bang John. Jadi sekarang uang yang didapatkan John dari mengkhianati miliarder Mesir kini telah sirna. Karena sudah tidak mendapatkan hasil apapun dari pencurian sebelumnya, Bud mengajak dua gajah untuk bekerja sama melakukan pencurian berikutnya. Jika menolak, posisi mereka saat ini akan diberikan kepada Inspektur Das. Awalnya John menolak, namun saat Gadot membujuknya, akhirnya John menyetujui rencana itu. Tak lama kemudian Inspektur Das dan pasukan Interpol muncul dan mengepung kapal duo gajah. Dan ya, mereka sudah tak ada di tempat itu. Inspektur Das yang merasa sangat tertipu oleh mereka bertiga kini menaikkan status buronan menjadi Red Notice, yang artinya perintah penangkapan tingkat tertinggi
yang dikeluarkan oleh Interpol yang diperuntukkan bagi para penjahat paling dicari di seluruh dunia. Di akhir film, kita melihat trio pencuri ini akan melakukan suatu pencurian di sebuah kota, dan film pun berakhir. Film yang sangat seru untuk ditonton di akhir pekan, dengan plot twist cerita yang tak terduga. Menurut saya, film ini akan menjadi franchise terbaru menggantikan Fast and Furious. Sepertinya nanti akan ada Red Notice kedua dengan mendapatkan villain lainnya yang lebih ganas, dan penambahan anggota tim dari trio gajah. Namun ya, itu hanyalah opini saya sendiri. Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu percaya dengan yang namanya manusia. Selalu ada celah untuk membuat kita terluka. Asik. Akhir kata, terima kasih yang udah nonton di channel ini. Saya doakan kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah. Amin. Thank you and see you.